Awal kisah seorang musisi jazz asal Inggris yang menjadi seorang mu'alaf dari kejadian yang sangat mengerikan. Yuk kita langsung dengar ceritanya, check it out. Disinilah awal kisahnya. Jelajah Google. This is going to happen, that's going to happen, and people will come with different problems and try to get the magician to deal with that issue. So if you have a court case, or if you have an exam, or if you have any issue in your life, maybe you're having an issue with you can't have children, or maybe you want to marry somebody, any of these issues, these so-called magicians can fix it for you. Nah, singkat cerita, John Fountain ini adalah seorang musisi asal Inggris yang memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2008. Nah, John Fountain ini lahir di Manchester, di Inggris. Ini telah menjadi mu'alaf saat dia di Afrika. Kenapa beliau bisa berada di Afrika? Nah, karena ia mendapatkan beasiswa di BERS. Ini adalah perusahaan penambang berlian, sehingga membuatnya bisa pergi ke Afrika. Singkat cerita, John Fountain ini pergi ke Sierra Leone, Afrika. Ia diberikan oleh temannya, yaitu katanya ini adalah seorang muslim, ini sebuah jimat pelindung diri. Nah, si John kala itu masih tidak beragama atau seorang ateis. Nah, jadi di sini si John ini terima-terima saja oleh jimat tersebut. Lalu jimat tersebut dibawa kemana-mana selama bertahun-tahun. Ini kurang lebih selama 2 tahun. Ini ditaruh di dompet, di handphone, dan pada sebuah kesempatan si John ini menguji jimat tersebut saat ia ditangkap oleh polis di Afrika. Nah, kemudian saat diperiksa oleh polis dari Sierra Leone, Afrika, semua ini habis diperiksa, dikeluarkan barang-barang yang dibawa oleh si John. Aneh bin ajaibnya, saat polisi periksa, ada sebuah jimat yang disimpan di dompetnya ini tersebut. Lalu polisi tersebut kaget, terperanjat. One time I got pulled in Sierra Leone. The policeman pulled me, right? And he pulled out all the things in my pocket, and he pulled this thing out, and he went like this, right? And it's like the thing burnt him, bro. And he said, no, take your things. And he gave me all my things back, and then I went. So I'm now starting to get iman in this thing. I don't realize that it's not the thing that burned him, right? Shaitan wants me to have iman that this thing is protecting me from police. Yeah. So Shaitan came and maybe touched him, or pinched him, or flicked him, or hit him, or whispered to him. I don't know. But the bottom line was that Shaitan scared this policeman. Seolah jimat tersebut membakar dari seorang polisi tersebut yang menggeledah dari dompet dari si John tersebut. Nah, pada akhirnya kemudian si John ini dilepaskan kembali dan diberikan semua barang-barangnya ini, guys. Ya. Nah, jadi disitulah si John ini mulai percaya bahwa jimat tersebut bisa melindungi dirinya. Karena awalnya dia adalah seorang ateis, jadi si John ini mulai mengimaninya, seolah-olah ini bisa mendapatkan kekuatan baru. Nah, dengan jimat tersebut si John beranggapan ini bisa melakukan apa saja, baik itu bisa mencuri, tindak kriminal, jual sabu, narkoba, dan sebagainya. Semua hal ini bisa dilakukan oleh si John. Nah, jadi kalau kita di Islam, hal tersebut adalah bentuk dari dosa besar, yaitu dosa syirik yang tidak bisa diampuni. Nah, jadi sekali melakukannya, maka setan tersebut melancarkan hal-hal tersebut atas izin Allah, ya. Nah, jadi kebijaksanaan
tapi manusialah yang akan menyesatkan dirinya sendiri. Dalam sebuah kesempatan, si John ini berkunjung ke sebuah hutan yang bernama Karbala di Charlotte, Afrika. Nah, Karbala sendiri di sini terkenal adalah praktik-praktik magis dan supranatural ini di kalangan masyarakat. Nah, jadi sekelompok orang yang dipanggil syekh, kalau di sini kita namanya ini dukun ya. Nah, syekh ini sebenarnya adalah orang-orang yang ahli ilmu sihir dan ini bisa melakukan kontrak dengan jin-jin tersebut, jin atau setan tersebut. Nah, tampilan mereka sepertinya seperti orang Islam, seperti layaknya orang Islam ya. Di sini bisa berjenggot, berpakaian seperti layaknya muslim, pegang Al-Quran, tasbih, peci. Nah, pikir si John ini, mereka ini berilmu tinggi dan bisa berbahasa Arab serta bisa membaca Al-Quran. Akan tetapi mereka ini bersekutu dengan jin. Mereka sendiri yang mengatakan hal tersebut, bahwa mereka berbicara dengan jin ini, berbicara dengan jin itu ya, yang pastinya seperti kita datang ke dukun ya. Saat di sini kita datang ke dukun, yaitu masalah ini, masalah itu, katanya ini oleh sang dukun ini bisa diselesaikan masalah tersebut. Misalkan masalah jodoh, yang masalah punya anak, harta dan sebagainya. Nah, si John ini saat kembali dari Charlotte ke Inggris, lalu berkata dengan temannya seorang muslim, yaitu teman dari di Inggrisnya, yaitu seorang muslim, ini bahwa dia mengatakan, kalian muslim ini memiliki kekuatan yang nyata. Nah, kekuatan yang nyata adalah seorang muslim, ini katanya diberi saya jimat tersebut, kemudian polisi ini langsung kabur. Nah, diceritakanlah oleh si John tersebut tentang hal-hal tersebut. Lalu temannya tersebut ini langsung kaget, ya, sekaget-kagetnya. Apaan ini? Ya, nah ini adalah hal yang haram atau syirik. Jadi ngapain kamu bro pakai ini? Spontan si John pun terheran-heran. Nah, lalu temannya muslim mengatakan, kami percaya ini, tapi ini adalah haram, ini adalah perbuatan hal yang syirik. Jadi di sini si John ini makin kebingungan, lalu temannya muslim ini memperlihatkan sebuah video dari ceramah ustadz ya. Nah, pada malam itu, malam yang mencekam, si John menonton ceramah tersebut, kemudian teman muslimnya memberikan Al-Quran kecil dan hadis. Lalu si John pun membandingkan, lah kok ini berbeda dengan yang ini. Lalu dijawablah teman muslim tersebut, yaitu ini adalah Al-Quran dan ini adalah hadis. Nah, lalu si John membaca Al-Quran tersebut dengan khusyuk. Lalu si John ini melihat terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi memang ada hal-hal yang berbeda yang ia rasakan sampai bertemulah dengan suatu ayat yang membuat merinding si John ini, yaitu pada surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq ini tentang mereka yang iri, tentang tukang sihir, tentang penipuan, serta simpul-simpul sihir dan apa-apa yang mereka perbuat pada orang lain. Nah, lalu si John pun menangis berlinang air mata. Nah, si John ini menyaksikan sendiri bagaimana dukun-dukun tersebut membaca mantra, meniupkan simpul-simpul sihir mereka sambil tanpa busana. Nah, kadang mereka melakukannya di tepi sungai, kadang di waktu sore hari, dan kadang di pagi hari. Ia melakukan sebuah, kalau di sini ya santet ya. Nah, santet ini lalu si John melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, si John pun menangis melepaskan semua jimat yang dipakainya selama ini, diganti dengan Al-Quran dan hadis tersebut, lalu membawa kemana-mana dan membacanya setiap saat. Nah, lalu si John Fontaine ini mempelajari Islam di mana sampai ke Kairo, Mesir. When I got to Surah Falaq,
right? And it speaks about, you know, those who are envious, they're blowing in knots, tying knots, you know, at the daybreak, etc. I started crying, bro, because I'd witnessed this in Sierra Leone. I had seen them rolling, literally, these Tawiz things with sihr in. They were naked, bro, literally sat in the river, rolling this sihr. Literally, sometimes they would do it at, like, what I now know to be sunset time, and sometimes they do it at sunrise, bro. And they're making the sihr and they're blowing, bro. SubhanAllah, I seen it, bro. And that ayah was the one that really sealed it for me. I said, this is the protection from this. And that's when I started to put my iman now in this little book. So I moved it from the Tawiz thing, and I started to now, this little book went everywhere with me, bro. I was just reading the du'as, all the du'as, everything, you know, and that became... Ya, jadi si John ini sebelum ke Kairo Mesir ini sudah melakukan sholat, yaitu lengkap sholat 5 waktu apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, dalam perjalanan ke Kairo Mesir di Manchester, Inggris, ya, si John ini sholat 5 waktu ini tanpa alahkan, ya, hal tersebut. Nah, lalu saat ke Kairo Mesir, si John ini dilarang sholat sebelum ia mengucapkan, karena sebelumnya tak ada yang memberitahu tentang hal itu kepadanya, bahwa untuk muslim yang pertama kali harus diucapkan adalah kalimat syahadat. Nah, di sanalah si John mengucapkan kalimat syahadat untuk pertama kalinya dan resmi menjadi seorang mu'alaf. Nah, itulah singkat cerita dari John Fontaine yang menjadi seorang mu'alaf dari sebuah kejadian yang